Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 65 ayat 4 yang berkata sebagai berikut. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Puji Tuhan, pemazmur ingatkan kepada saya, saudara kita semua, yaitu Daud, mengingatkan bahwa ada suatu kebahagiaan jika kita dipilih Tuhan untuk bisa datang diam, bersekutu dengan Dia di dalam rumah Tuhan. Hal ini seringkali tidak disadari, tidak dipahami, disikapi dengan benar oleh banyak anak-anak Tuhan. Bahkan orang mungkin berpikir, aduh kok ke gereja lagi, kok ibadah lagi, kok nggak santai saja, rileks saja. Tapi kenapa kita diingatkan bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu atas kehendak dan rencana Tuhan karena kita dipilih. Dengan kata lain, kita ini berkenan untuk ada di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang datang ke dalam rumah Tuhan tanpa menyadari. Ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan, berbakti, memuji Tuhan, maka kita harus ingat, kita sudah diperkenankan Tuhan. Nah, banyak orang berpikir nanti Tuhan hadir dulu, baru kita rasa Tuhan berkenan dengan ibadah kita. Tidak. Daud sudah katakan, bahwa orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran rumahmu. Jadi, kita ini sadar bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia ini diciptakan. Untuk apa? Karena Dia punya rencana. Nah, salah satu rencananya, ketika kita sadar bahwa kita dipilih, maka kita orang ini berkenan kepada Allah. Tidak ada orang yang dipilih tidak berkenan. Orang yang dipilih adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang yang berkenan itu adalah orang yang disuruh dekat kepada Tuhan di dalam pelatarannya, dan orang itu akan menjadi kenyang dengan segala kebaikan yang ada di dalam rumah Tuhan. Itulah janji Tuhan, itulah pengalaman Daud di saat dia diperkenankan Tuhan bisa masuk dalam pelataran rumah Tuhan, bisa masuk mendekat kepada Tuhan di dalam rumahnya karena dia diperkenankan. Nah, Alkitab kita ini sudah menjelaskan di dalam buku Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 tentang bagaimana orang itu diperkenankan Tuhan. Dikatakan demikian, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi, di saat kita datang ke dalam rumah Tuhan, kita tidak punya pilihan lain. Kita datang dengan iman. Mungkin kita sedang bawa masalah kita, mungkin kita sedang sakit hati, mungkin kita lagi rasa tidak nyaman. Jangan mau dibodohi dengan iblis yang berkata, hatimu lagi begini, pikiranmu lagi kacau, untuk apa kau pikirannya? Pasti kau tidak konsentrasi. Itu bujukan iblis yang sangat mantap, mempengaruhi banyak anak Tuhan yang sebenarnya dia cukup datang kepada Tuhan dengan percaya. Karena kalau tidak punya iman, engkau tidak akan terima apa-apa. Ibrani 11 ayat 6 katakan,
Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas, Mazmur 65 tadi sudah ingatkan kepada kita, orang yang dipilih itu orang yang berkenan. Daud dipilih karena Daud berkenan di hati Tuhan. Dan orang yang berkenan, orang yang dipilih, orang yang berkenan adalah orang yang beriman. Orang yang punya iman. Jadi, selama saudara mempercayai dirimu bahwa engkau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, masalah boleh ada. Perasaan nyaman atau tidak nyaman bisa mengganggu pikiran, hati kita, perasaan kita. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan iman. Karena perasaan itu hanya sementara. Pikiran yang kacau itu hanya sementara. Tidak ada pikiran yang kacau bertahan sampai ratusan tahun atau puluhan tahun. Nggak ada. Pikiran ini satu saat pasti akan jernih. Pikiran ini satu saat akan baik kembali. Perasaan ini boleh macam-macam. Tapi apa yang Alkitab katakan, itu tidak akan pernah bisa dirubah. Waktu tidak akan pernah bisa merubah janji Tuhan. Sebab itu, belajarlah datang kepada Tuhan dengan iman. Engkau orang yang berkenan. Engkau termasuk orang yang dipilih Tuhan jika engkau datang kepadanya dengan iman. Karena firman Tuhan katakan, mereka akan menjadi kenyang dengan segala kebaikan di rumah Tuhan, di rumahnya yang kudus. Hal inilah yang menjadi janji Tuhan. Hal inilah yang menjadi perhatian saya dan saudara di saat kita datang kepada Tuhan. Jangan lupa, engkau datang beribadah kepada Tuhan. Tidak selalu engkau datang dengan perasaan yang nyaman. Sebab itu Daud di tengah kesibukannya, di tengah keberadaannya, dengan berbagai-bagai masalah, dia ketika dikatakan, mari kita ke rumah Tuhan, betapa sukacitanya. Kenapa? Karena dia sadar, di rumah Tuhan dia diperkenankan Tuhan. Di rumah Tuhan dia menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebab itu, kita tidak perlu menunggu siapa sih yang akan khotbah sebentar, minggu depan ada tamu nggak? Bukan itu. Datang dengan iman, engkau diberkati. Karena janji Tuhan bukan soal siapa-siapa, tapi bagaimana kita datang dengan iman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita dikenyangkan oleh berkat Tuhan karena kita berkenan datang kepadanya dengan iman dan kita menerima upah dari kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada sampai pagi hari ini terlebih. Kami akan bekerja, berbisnis maupun sedang akan belajar dan juga sedang sibuk dengan kegiatan di rumah. Kami percaya anugerah-Mu, kasih setia-Mu menuntun kami, membawa kami untuk tetap berkenan kepada Tuhan, untuk tetap beriman kepada Tuhan, sehingga ketika kami bersekutu dengan Engkau di dalam rumah-Mu, kami dikenyangkan karena janji-Mu itu digenapi dalam kehidupan kami. Tolong anak-anak-Mu Bapa, dimanapun saja kami berada, biarlah Tuhan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti dan membawa kehidupan kami untuk diperkenankan Tuhan senantiasa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.